Terus kisah yang kedua. الحكاية الثانية في فضل القيام بالصلاة ليلا. Nah, kisah yang kedua ini temanya tentang fadilah qiyamul lail. حكي أن رجلا اشترى غلاما فقال له يا مولاي أريد منك 3 شروط. Ada seseorang membeli ke pasar budak ya, bukan ke pasar sapi, ini pasar budak. Dia membeli salah satu hamba sahaya di sana, salah satu budak. Maka budak ini memberikan syarat, wahai tuanku, kalau engkau ingin membeli saya, menjadikan saya sebagai budakmu, saya ada 3 syarat. أحدها ألا تمنعني عن الصلاة إذا دخل وقتها. Yang pertama, janganlah engkau menghalangi saya melakukan sholat jika tiba waktunya. والثاني أن تستخدمني بالنهار ولا تشغلني بالليل. Syarat yang kedua, apa itu artikannya? Pekerjakanlah saya di siang hari, sementara kalau sudah tiba waktu malam jangan ganggu kesibukan saya, jangan buat saya sibuk sama pekerjaan. والثالث أن تجعل لي بيتا لا يدخله أحد غيري. Yang ketiga, siapkan saya di sini walaupun menggunakan bait, tapi maksudnya ruangan kamar. Siapkan saya kamar yang tidak dimasuki, atau boleh diartikan rumah juga. Siapkan saya rumah khusus, dong gaya sekali kalau diartikan rumah. Maksudnya kamar di sini. Siapkan saya kamar khusus yang tidak ada seorang pun yang boleh masuk kecuali saya. فقال له لك ذلك فانظر إلى هذه البيوت. Kalau gitu, ya sudah. Apa yang kamu minta saya akan perkenankan, maka coba pilih salah satu di antara kamar-kamar ini. فطاف بها حتى رأى بيتا خربا فاختاره. Oh, berarti ini bukan berarti kamar, tapi rumah beneran ya. Berarti tuannya ini orang kaya, punya banyak rumah. Dikasih kebebasan bagi budak yang baru dibelinya ini untuk memilih. Maka budaknya itu keliling. Fatafa biha, mengelilingi rumah-rumahnya. Ternyata dia punya BTN kayaknya nih. Dikelilingi rumah-rumahnya. Kemudian dijumpai ada satu rumah yang agak khariban itu artinya yang tidak layak dihuni lah, yang rusak, yang apa kita artinya? Iya, reot. Fakhtarahu, maka rumah itulah yang dipilih. Faqala lahu maulahu lima ikhtarta al-kharab. Maula, tuannya, jadi maula itu dalam bahasa Arab itu ada 2 makna. Bisa berarti tuan, bisa berarti budak. Bisa berarti majikan, bisa berarti atasan, bisa berarti bawahan. Maulana Rasulullah, jangan kita artikan bawahan, tapi atasan kita, tuan kita. Kalau maula Rasulullah berarti budaknya Rasulullah, pembantunya Rasulullah. Nah, maka tuannya mengatakan, kenapa engkau pilih rumah yang tidak layak dihuni ini? Faqala ya maulai amma alimta anna al-kharab yakunu ma'allahi amaran wa bustanan fasara al-gulam wa bustanan, di situ. Ya, seharusnya ada tanda tanya di situ atau tanda seru. Wahai tuanku, apakah engkau tidak tahu bahwa rumah yang jelek, rumah yang kumuh, rumah yang tidak layak huni menurut pandangan makhluk bumi itu, menurut pandangan Allah itu atau di sisi Allah Subhanahu wa taala dia seperti gedung yang mewah yang atau bustanan atau sebuah taman yang indah. Fasara al-gulamu ya'wi ilaihi bil-laili. Maka setelah singkat cerita, setelah sepakat antara tuan dan budaknya ini, terima kasih Ustaz Fatih. Mulailah budaknya bekerja, dan ketika tiba waktu malam dia pulang ke situ, dia beristirahat di situ. Ya'wi ilaihi artinya kembali, apa itu artikan ya'wi itu? Kembali ke situ, pulang ke situ,
beristirahat di situ. Terus ففي بعض الليالي اتخذ مولاه مجمعا للشراب واللهو. dan pada suatu malam tuannya atau majikannya ini mengadakan suatu party party ya, suatu perkumpulan untuk minum-minuman dan berpesta-pesta lah, pesta party lah, party night. فلما انتصف الليل وتفرق أصحابه. Setelah malam semakin larut, teman-teman pada mabuk-mabuk. Enggak usah kita harikan mabuk ya, siapa tahu enggak. Ya, pokoknya setelah pada ngotok-ngotok, minum-minum, main-main, waktu sudah tengah malam, teman-teman sudah pada pulang. قام يطوف في الدار فوقع بصره على حجرة الغلام. Maka tuannya ini jalan-jalan mengelilingi, memandangi rumahnya, dan jatuhlah matanya, atau apa kita bilang ya, maka matanya tertuju kepada, pandangannya tertuju kepada kamar si budak tersebut tadi itu. فإذا فيها قنديل من نور معلق من السماء والغلام في السجود يناجي ربه وهو يقول. Ada keanehan, ada kekeramatan yang disaksikan. Ya, yang disaksikan adalah ada semacam apa namanya, lentera yang mengeluarkan cahaya yang bergantung di udara, sementara budak tersebut sedang sibuk bersujud dan bermunajat, qiyamul lail. وهو يقول إلهي أوجبت علي خدمة مولاي نهارا ولولاه ما اشتغلت إلا بخدمتك ليلي ونهاري فاعذرني ربي. Nah terus, ini doa yang cukup menyentuh ini ya, tergantung dari cara kita menerjemahkan ya, saya kurang ahli di dalam menerjemahkan. Jadi dia bermunajat dalam sujudnya, mengatakan, dan doanya didengar sama tuannya, Tuhanku, engkau telah mewajibkan aku untuk berkhidmat kepada tuanku siang dan malam. Dan kalau bukan karena majikanku ini gitu, mungkin saya tidak akan menyibukkan diri selain untuk berkhidmah, beribadah kepadamu ya Allah, dalam mengisi malamku dan hariku. Maka ampunilah aku wahai Tuhanku, maafkanlah aku karena aku tidak bisa maksimal fokus beribadah karena disibukkan oleh pekerjaan. فلم يزل مولاه ينظر إليه حتى طلع الفجر فارتفع القنديل والتأم السقف. Jadi tuannya ini sepanjang malam sampai datang waktu subuh hanya tercengang aja menyaksikan itu, dan ketika fajar sudah tiba, lentera itu naik keluar dari rumah itu, walta'am as-saqf. Ternyata apa namanya, atap itu terbuka, turun setiap malam, kayaknya terjadi itu setiap malam, turun apa namanya, lentera itu. Kalau sudah tiba waktu fajar, lentera itu keluar dari rumahnya, kemudian atapnya tutup kembali. فجاء الرجل وأخبر امرأته بذلك. Maka sang majikan menceritakan apa yang dia lihat kepada istrinya. فلما كانت الليلة القابلة أقام الرجل وامرأته على الحجرة والقنديل معلق والغلام في السجود والمناجة إلى طلوع الفجر. Akhirnya sepakat majikannya bersama istrinya, di malam berikutnya mereka berdua mengintip dan menyaksikan kembali lentera itu ada di ruangan itu, dan budak tersebut
sibuk bersujud bermunajat sampai subuh. ثم دعوا الغلام Gulama وقال له أنت حر لوجه الله تعالى حتى تتفرغ لخدمة من كنت تعتذر إليه وأخبره بما رأي من كراماته على الله تعالى. فلما سمع ذلك رفع يديه وقال إلهي كنت أسألك ألا تكشف ستري ya, وألا تظهر حالي فإذا كشفه فاقبضني إليك فخر ميتا رحمه الله تعالى. Sampai mana tadi? فلم Enak juga kopinya jadi lur. فلما كانت الليلة ثم دعا. Kemudian majikannya beserta istrinya memanggil budak tersebut dan keduanya mengatakan, Anda kami merdekakan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu bisa mengisi menyibukkan diri berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tempatmu meminta ampun semalam itu. Lalu ya terkejutlah si budak ini, dari mana mereka tahu gitu kan. Akhirnya mereka bercerita telah menyaksikan kekeramatan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui budak tersebut. Nah, setelah dia sadar atau ketahuan keramatannya itu bocor gitu loh, dia mengangkat kedua tangannya mengatakan, Tuhanku, dulu saya pernah meminta kepadamu ya Allah supaya engkau jangan membeberkan rahasiaku atau menampakkan kekeramatanku lah. Fa'idha kasyaftahu, dan karena engkau sudah terlanjur membocorkannya, membeberkan, memperlihatkannya, maka faqbidni ilaik, cabutlah nyawaku agar aku dapat kembali kepadamu. Maka fakharra mayitan, maka dia seketika itu juga meninggal dunia. Semoga Allah merahmati beliau.